Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Miyako. Ini kata pemiliknya kendalanya nasinya cepat basi, ya bagi buat masak, ya setelah matang kemudian penghangat tidak panas, yang menyebabkan nasinya jemek. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, ya ketika mempunyai Magicom yang nasinya cepat basi, caranya dibuka seperti ini, kemudian dicolokkan ke listrik, ya tanpa dikasih panci, tanpa diturunkan ke bawah, biar posisi ke magic warmer, ya atau posisi menghangat. Kemudian biarkan 2-3 menitan, ya. Nanti kalau memang masih normal, elemen samping dan elemen tutup, ya tentunya 3 menit sudah panas. Ya perlu diketahui pada Magicom itu ada 3 elemen penghangat, elemen yang panasnya, ya atau elemennya. Yang tengah ini untuk elemen penanak atau untuk memasak. Kemudian setelah nasinya matang, kemudian pindah ke warmer atau ke warm, pindah ke penghangat. Setelah penanak kemudian pindah ke penghangat. Dan untuk penghangat pemanasnya ini samping ini samping ini harus panas. Kemudian pada tutupnya juga ada elemennya, ya. Kalau ini fungsinya untuk menyerap uap yang naik ke atas, ya ketika nasi dipanaskan tentunya ada uap yang naik, ya, naik ke sini. Kemudian kalau uapnya itu naik ke sini, ditampung ini sehingga uapnya hilang. Tapi kalau elemen atas ini tidak panas, otomatis uap itu akan turun kembali dan menjadi air lagi, ya. Seperti itu teman-teman. Namun pada Magicom ini kedua-duanya tidak panas, ya. Samping tidak panas, kemudian tutup pun juga tidak panas. Oke, langsung kita bongkar. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan pengecekan di bagian engsel belakang. Karena apa? Karena di sini seringkali terjadi kabel putus. Ya, kabel putus ini di bagian engsel sini. Kita buka. Di sini ada 3 kabel warna merah, biru, dan kuning campur hijau ini. Yang kuning campur hijau ini untuk ground, kemudian biru dan merah ini untuk menghubungkan ke elemen tutup, ya. Coba lihat, nah ini putus, ternyata ini putus. Tinggal teman-teman tarik seperti ini. Kalau putus, ya tentunya disambung dulu, ya. Karena kenapa yang putus ini jalur ke elemen tutup namun kok samping tidak panas, ya karena rangkaian pada elemen penghangat samping dan tutup ini menggunakan rangkaian seri, ya bukan rangkaian paralel. Saya gambarkan dulu. Saya gambarkan seperti ini teman-teman, ya. Misalkan ini elemen tutup, ini misalkan ada 2 kabel, ya. Kemudian ini yang elemen samping yang melingkar di dalam sini, ada 2 kabel. Kemudian ini jalur arus yang masuk sekan 2 ini. Kalau rangkaian seri, ya ini sambung ke sini, kemudian ini disambung ke sini, ini disambung ke sini. Jadi antara elemen tutup dan samping ini rangkaiannya seri.
Kalau rangkaian paralel, contohnya seperti ini, ada dua kabel, ini elemen sampingnya, ini kabel. Kalau rangkaian ini sumbernya, sumber arusnya. Kalau rangkaian paralel, ini contohnya seperti ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Kemudian ini pun juga sama, ini masuk ke ini masuk ke sini ya. Nah, kemudian ini masuk ke sini. Jadi sama-sama terhubungnya. Seperti itu kalau rangkaian paralel, ini seri. Nah, ada kalanya yang langsung dari pabrikan itu langsung menggunakan rangkaian paralel. Ada kalanya yang menggunakan rangkaian seri, tapi kebanyakan itu menggunakan rangkaian seri seperti ini. Sehingga ketika kabelnya putus, ini putus, tentunya ini tidak terhubung ke arus. Tapi ada kalanya bila ini putus, elemen samping tetap panas. Oke, langsung kita buka ya. Kita buka di bagian tutup, karena kalau untuk menyambung ini putus di dalam, tidak bisa menyambung, maka ini harus kita bongkar dulu. Beda merek beda ya teman-teman cara bongkarnya. Di sini ada baut, harus dilepas terlebih dahulu. Kelihatan ya, ini dilepas, tapi tidak semua ya, tidak semua ada bautnya, tergantung mereknya. Ini di atas juga ada bautnya teman-teman, ini juga dilepas. Kok jatuh ke sini. Wah, jatuh ke dalam. Oh, ini teman-teman. Kemudian setelah ini dibuka ya, tinggal dicongkel-congkel teman-teman ya. Tinggal seperti ini, pelan-pelan ya, jangan sampai pecah. Dikit-dikit melingkar. Sudah terbuka. Nah, ini teman-teman ya yang putus, ini kabel yang putus. Kalau misalkan ini masih panjang, bisa langsung ditarik, disambung. Kalau pendek ya dicarikan sambungan, dipotong dulu, dikupas dulu teman-teman ya. Ya, ini sambungan diusahakan jangan di sini ya, di sini, agar nanti tidak mudah putus lagi. Gak ditarik seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya solder, ya tidak perlu pakai solder. Tidak harus pakai solder kalau tidak punya solder. Kalau teman-teman punya, ini pakai solasi bakar seperti ini, lebih aman, lebih praktis, lebih awet, lebih kuat. Kalau teman-teman tidak punya, bisa gunakan solasi biasa putih seperti ini, kertas, ataupun solasi seperti ini. Tapi kalau untuk yang ini tidak saya sarankan, karena apa? Karena ini tidak tahan panas, nanti bisa meleleh kalau terkena panas ya, sehingga nanti bisa
ini terkelupas lagi. Tapi kalau ini masih tahan panas teman-teman ya. Kalau ini juga lebih bagus ya, lebih bagus lagi pakai isolasi bakar seperti ini. Caranya cukup mudah. Cara penyambungannya, ini dimasukkan terlebih dahulu, kemudian disambung seperti ini. Tinggal diuntir-untir teman-teman ya, nggak perlu disolder. Kemudian ini dimasukkan selongsong selasi bakarnya ini. Nanti terus dibakar. Sebelum dibakar, ini kita cek dulu apakah sudah bisa panas. Kita colokkan ke listrik. Ini kita ganjal seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk pengecekan elemen tutup dan samping, kalau ditutup seperti ini, kadangkala elemen samping itu panas, ini tidak panas, ini ikut panas karena dapat uap hawa panas dari yang samping ya. Untuk cara pengetesannya, ini diganjal. Nanti kalau emang ini benar-benar panas dari elemennya. Oke, kita colokkan dulu pada posisi warm. Tunggu 2-3 menitan. Ini sudah ada tanda-tanda panasnya teman-teman, tapi belum begitu terasa, cuman hangat. Kita biarkan dulu ya, biar nanti benar-benar bisa memastikan kalau ini sudah benar-benar panas. Ya, sambil menunggu, jangan lupa kita ngopi, dan bagi perokok, rokok dulu biar pikiran pudar ya, biar pikirannya enteng. Alhamdulillah ini sudah terasa. Ini juga sudah terasa. Ini juga sudah panas, alhamdulillah. Jadi penyebabnya cuman putus di bagian kabel engsel ini. Kalau sudah bisa normal, tinggal ini dibakar seperti ini, nanti sudah rapat seperti ini. Jadi cukup seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk pemasangannya cukup mudah teman-teman, tinggal ini nanti ditekan-tekan saja, sudah selesai. Nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari Azma Channel 87. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.